Assalamualaikum. Hai Sobat Mekanik, kembali lagi sama aku Muhammad Rafka Hafiz. Nah, kali ini aku akan membahas tugas kedua yaitu instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Oh iya, aku ber aku berasal dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2024 dengan NIM 400402246533129 dan dari kelas D. Kali ini kita akan membahas tugas 2 yaitu instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Di sini kita akan membahas mulai dari pengertiannya, dasar sistem dinamis, permodelan sistemnya, tipenya, diagram blok, fungsi komponen, dan pengaplikasian Simulink dalam MATLAB secara sederhana. Langsung saja kita akan membahas instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Apa sih itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman numerik yang sangat populer dalam dunia teknik dan sains. Dengan MATLAB, kita dapat melakukan perhitungan matematis, visualisasi data, analisis sistem dinamis, hingga permodelan kontrol. Keunggulan MATLAB terletak pada kemampuannya dalam menangani komputasi matriks, serta sangat sesuai untuk menyelesaikan persoalan teknik. Nah, yang kedua, apa sih itu Simulink? Simulink adalah lingkungan berbasis grafis yang terintegrasi dengan MATLAB. Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem secara visual menggunakan blok-blok diagram. Keunggulan Simulink antara lain kemudahan drag and drop, kemampuan membuat simulasi real-time, serta mendukung berbagai jenis sistem seperti mekanik, elektronik, hidrolik, hingga kontrol digital. Nah, yang terakhir itu adalah konsep modeling dan simulation. Konsep modeling dan simulation adalah proses mempresentasikan sistem nyata dalam bentuk persamaan matematis atau diagram. Sementara itu, simulation adalah proses menjalankan model tersebut untuk menganalisis bagaimana sistem bekerja. Manfaat dari modeling dan simulation adalah memungkinkan kita untuk memprediksi kinerja sistem tanpa harus melakukan eksperimen nyata yang mungkin memakan biaya besar. Next ya. Nah, di sini ada dasar sistem dinamis. Dasar-dasar sistem dinamis yang pertama adalah Laplace transformation dan transfer function. Yang kedua, permodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Dan yang ketiga, pengenalan sistem kontrol. Nah, Laplace transformation dan transfer function. Yang pertama dulu yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace dalam otomasi kendali adalah alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali atau domain waktu menjadi persamaan aljabar, domain Laplace atau domain S, yang lebih mudah diselesaikan dan dianalisis. Laplace itu seperti alat sulap matematika. Kalau ada persamaan ribet, pakai turunan-turunan, Laplace bisa mengubahnya jadi persamaan lebih gampang, hanya pakai perkalian dan pembagian. Jadi, dari dua waktu, lama atau detik, pindah ke dunia S-domain, lebih gampang dihitung. Penggunaan transformasi Laplace menyederhanakan perancangan controller dan analisis stabilitas sistem kendali yang kemudian hasil solusinya ditransformasikan kembali ke domain waktu menggunakan transformasi Laplace inverse untuk mendapatkan respons sistem yang sebenarnya. Next. Yang kedua yaitu transfer function atau fungsi transfer. Transfer function atau fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear invariant terhadap waktu yaitu LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output sistem. Fungsi ini dihitung sebagai rasio transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan kondisi awal 0 dan disajikan dalam domain frekuensi yaitu domain S untuk menyederhanakan analisis dan permodelan sistem kontrol.
Transfer function itu resep dapur sebuah sistem. Dia bilang, kalau dikasih input begini, hasil outputnya akan begini. Ibarat, kamu tuang susu, yaitu input, resep, transfer function, bilang, susu itu lewat sedotan, dikocok sedikit-sedikit, dan keluar milkshake, atau output. Next. Nah, di sini adalah permodelan sistem. Permodelan sistem ada 3 tadi, yaitu mekanik, elektrik, dan hidrolik. Mekanik yaitu representasi matematis dari sistem yang melibatkan massa, pegas, dan peredam. Elektrik yaitu representasi matematis dari rangkaian listrik, contohnya resistor, induktor, kapasitor, dengan hukum Kirchhoff. Yang ketiga yang terakhir adalah hidrolik, yaitu representasi matematis dari aliran fluida dalam pipa, katup, atau tabung dengan hukum kontinuitas fluida. Apa sih itu sistem kontrol? Sistem yaitu sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga plan atau proses. Contohnya, robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat. Sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Kontrol. Usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai dengan standar. Next. Nah, tipe-tipe kontrol. Tipe-tipe kontrol di sini yaitu kontrol umpan balik atau feedback. Prinsipnya, keluaran atau output diukur dengan sensor, lalu dibandingkan dengan sinyal acuan, reference. Selisihnya, yaitu error, digunakan oleh controller untuk memperbaiki aksi kontrol. Terdapat 2 jenis kontrol umpan balik atau feedback. Yang pertama, umpan balik negatif. Fungsinya mengurangi error, membuat sistem stabil. Contoh, termostat. Yang kedua, yaitu umpan balik positif. Fungsinya memperbesar error, cenderung menyebabkan instabilitas. Contohnya, mikrofon dekat speaker menghasilkan feedback noise. Di sini adalah control loop terbuka atau open loop. Aksi kontrol ditentukan hanya berdasarkan input, tanpa memperhatikan output. Kelebihannya, sederhana dan murah. Kekurangannya, tidak bisa mengatasi gangguan atau disturbance. Contohnya, pemanggang roti, saklar lampu, dan obeng listrik. Yang kedua yaitu control loop tertutup atau closed loop. Memanfaatkan umpan balik dari output untuk menyesuaikan input. Kelebihannya dapat menolak gangguan, mengurangi error, dan lebih andal. Kekurangannya lebih kompleks dan berpotensi tidak stabil bila desainnya buruk. Contohnya, cruise control mobil, sistem pendingin ruangan otomatis, dan robot industri. Nah, di sini ada diagram blok. Diagram blok itu menunjukkan sistem kontrol umpan balik. Yang berfungsinya itu menunjukkan sistem kontrol umpan balik. Nah, di sistem ini, yang pertama itu adalah input atau nilai acuan. Ini input atau nilai acuan. Dibandingkan dengan output atau reference oleh komparator atau summing point ini untuk menghasilkan error. Ini error. Error ini masuk ke controller yang mengubahnya menjadi sinyal kendali. Nah, sinyal kendali masuk ke dalam controller, mengubahnya ke sistem kendali sinyal kendali. Sinyal kendali masuk ke plan atau proses sehingga menghasilkan output atau Y. Nah, output inilah yang diukur oleh sensor. Output ini diukur oleh sensor dan dikirim ke komparator atau summing point di awal tadi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai nilai output mendekati acuan.
Nah, yang terakhir yaitu fungsi tiap komponen. Di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama input, R atau reference. Fungsinya adalah sinyal acuan atau target yang diinginkan. Yang kedua yaitu komparator atau summing point. Fungsinya membandingkan input dengan output yang diukur, menghasilkan error R dikurang Y. Yang ketiga itu controller. Berfungsi memproses sinyal error dan menghasilkan aksi kontrol atau U untuk memperbaiki kinerja sistem. Yang keempat yaitu plan atau proses. Berfungsi menjadi sistem utama yang dikendalikan, misalnya motor, robot, dan tungku. Yang kelima yaitu output atau Y, adalah respon aktual dari sistem. Dan yang terakhir yaitu sensor atau feedback element, berfungsi mengukur output dan mengirimkan kembali ke komparator. Oke, terima kasih dan kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, kali ini kita akan mencoba pengaplikasian Simulink dengan menggunakan MATLAB secara sederhana. Pertama itu setiap blok itu memiliki fungsi tertentu ya teman-teman. Yang pertama di sini saya akan membuat model gelombang sinus. Tujuan dari gelombang sinus itu adalah untuk menampilkan grafik gelombang sinus dan membandingkannya dengan yang lain dengan penguatan 3. Caranya gimana? Nah, kita cari dulu sumbernya yaitu di sine wave ya, teman-teman. Terus kita akan menjalankan model sine wave ini atau gelombang sinus ini yaitu dengan cara memakai scope di scope sinks. Tujuan dari scope sinks ini adalah fungsinya scope sinks digunakan untuk menampilkan sinyal sebagai grafik. Caranya itu kita tarik, hubungkan ke scope-nya. Nah, di sini saya menggunakan angka default ya, teman-teman. Defaultnya 1 amplitudo. Langsung saja kita run. Nah, dan klik 2 kali di scope. Nah, akan mendapatkan grafik dari gelombang sinus tadi ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke model yang kedua, yaitu gelombang sinus dengan menambahkan gain ke sinyal gelombang sinus tersebut. Caranya gimana, teman-teman? Yaitu, aku jelasin dulu ya. Dalam model ini, kita akan memperkuat gelombang sinus penguatan 3. Kita akan mencari yang namanya gain. Gain itu di commonly used block atau blok yang sering dipakai. Ini gain, langsung kita seret. Terus, nah, cara menghubungkan gelombang sinus ke menambahkan gain ke gelombang sinus yaitu kita hapus dulu di Ctrl X, kita taruh di sini. Nah, langsung saja kita tarik. Seret. Nah, sekarang gelombang sinus terhubung dengan ditambahkan dengan gain. Langsung kita run aja, teman-teman. Di sini masih default ya 1. Coba. Langsung kita sebutkan. Nah, di sini sama teman-teman karena masih gelombangnya 1, amplitudenya 1 atau nilai gainnya 1. Nah, coba kita ubah ya Kak. Contohnya ke 3 gain. Nah, kan nilainya menjadi 3 ya.
Nah, di sini jadinya gelombang sinus tersebut diperkuat dengan gelombang sinus 3 dan amplitudonya 3. Oke. Nah, coba kita diubah dengan yang lain. Contohnya berapa? 5 putaran. Nah, gelombangnya diperkuat dengan amplitudo 3. Amplitudo 5, sorry. Nah, selanjutnya itu, jika ingin menampilkan dua grafik sebelum dan sesudah penguatan pada saat yang sama, kita akan menggunakan MUX atau multiplot share. Multiplot share itu ini, MUX sama. Nah, ini. Fungsinya adalah untuk mengambil lebih dari satu sinyal dan menyambungkannya menjadi satu vektor tunggal. Nah, gimana sih cara menghubungkan MUX tadi ke dalam gelombang sinus yang sudah diperkuat dengan gain atau ditambahkan dengan gain? Caranya adalah input pertama ke Moskere adalah blok permainan. Ini ke blok sini. Nah, input kedua adalah sinyal gelombang sinus. Sinyal gelombang sinus sini ke sini. Terus ini kita hapus saja ya teman-teman. Terus ini kita tarik ke sini. Ini kita klik kanan 2 kali. Klik 2 kali. Lalu gimana sih? Lupa. Oh, ini klik kanan dari salah. Klik kanan. Nah, agar masuk ke MUX-nya teman-teman. Nah, jika sudah begini, maka langsung saja dari MUX-nya tadi atau MUX kita hubungkan ke scope. Nah, akhirnya output dari blok masker ditampilkan di blok scope. Langsung saja kita running dengan gainnya 5. Kita running. Nah, coba. Nah, ini yang kuning ini adalah amplitudo yang baru tadi teman-teman, yang sudah ditambahkan dengan gain. Kalau yang biru ini sebelum ditambahkan dengan gain. Maka fungsi tadi apa? Yaitu mendapatkan dua diagram, yaitu yang lama dan yang baru. Oke, lanjut ke model berikutnya, yaitu ini. Di sini adalah blok sumber di Simulink. Di sini ada beberapa blok sumber di Simulink. Ada 6 model dengan sumber yang berbeda. Setiap sistem itu memiliki masukan dan menghasilkan keluaran. Hubungan antara masukan dan keluaran adalah fungsi transfer. Nah, di sini sudah ada 6 model dan dengan sumber yang berbeda ya, teman-teman. Yang pertama yaitu step, yang kedua yaitu ramp, yang ketiga itu gelombang sinus yang sudah dijelaskan tadi. Yang keempat itu adalah angka acak atau random number. Dan yang terakhir repeating sequence atau urutan berulang. Nah, kita bahas nih dari yang paling atas. Yang pertama yaitu step. Step itu berfungsi memberikan perubahan mendadak ke nilai tertentu dalam waktu yang hampir tidak ada. Misalnya, jika perpindahan, ini berarti setelah 1 detik perpindahan akan tiba-tiba melonjak dalam sekejap dan berlanjut. Contohnya gini teman-teman. Nah, ini kan step. Kita anggap itu satu langkah itu gimana ya? Jika perpindahan ini berarti jika ingin dari 1 langkah terus tiba-tiba pindah ke 5,
Contohnya nih, step pertama waktunya dan nilai akhirnya yaitu 5. Nah, kita run aja teman-teman. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di scope. Nah, ini ini adalah menampilkan durasi langkah 1 detik itu dan langkah yang sama selama setelah waktu langkah. Artinya teman-teman, di sini durasi langkah 1 detik dan langkah yang sama dengan 5 setelah waktu langkah. Nah, yang kedua itu adalah rem. Jika misalnya masukan langkah mewakili perpindahan mendadak, masukan rem mewakili kecepatan. Jika perpindahan meningkat 1 unit dalam 1 detik, berarti kemiringan 1 dalam parameter tanjakan. Nah, ini kita menggunakan angka default ya teman-teman, yaitu 1. Oke, langsung kita run. Kita lihat di scope. Nah, ini jika dalam perpindahan meningkat 1 unit dalam 1 detik, berarti kemiringan 1 dalam parameter tanjakan. Ini. Nah, yang ketiga yaitu sine wave. Sine wave sih yang tadi ya, nggak usah dijelaskan lagi sih, sudah paham. Karena tadi sudah lebih lengkap daripada sini. Oke. Dan yang keempat itu adalah random number. Random number yaitu sumber atau angka acak. Fungsinya apa teman-teman? Nah, sudah jelas dari nama sumbernya, yaitu random number angka acak. Tujuannya untuk menghasilkan angka acak. Contohnya, sumber angka acak menghasilkan angka acak setelah 1 detik. Kita klik 2 kali. Nah, misalnya nih kita buat 1. Nah, kita oke kan? Kita run. Kita buka grafiknya. Nah, ini setiap 1 detik itu akan menghasilkan angka acak. Jadi di sini ada angka setiap 1 detiknya itu angkanya berubah-ubah nilainya, beracak-acak tiap detik. Nah, kita masuk nih yang terakhir yaitu repeating sequence atau urutan berulang. Jika masukan Anda diulang dengan pola yang sama setelah waktu yang sama, kita dapat menggunakan blok ini untuk mengekspresikan masukan kita. Misalnya nih, nilainya waktunya ada, dan output yang dikeluarkannya itu kita run. Kita lihat. Nah, ini dia jadinya. Berulang-ulang. Dari angka yang dimasukkan dan angka yang dikeluarkan itu berulang-ulang. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kurangnya karena yang materi selanjutnya lebih rumit ya, susah dijelaskan. Jadi mungkin cukup sampai sini yang bisa saya jelaskan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di konten selanjutnya.